Orang-orang yang berdosa bersama-sama diikat dengan belenggu. Ya, belenggu itu berarti bagian leher, bagian dua tangan dan dua kaki semuanya diikat. Dosa itu ada dua. Ada dosa berhubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini Allah punya sifat maha pengampun, maha penyayang. Kata Nabi SAW, buku-buku dosa akan dimaafkan oleh Allah kecuali satu buku, yaitu hubungan seseorang dengan orang lain. Kalau sama Allah kita enggak sholat 20 tahun, taubat di tahun 21, Allah terima, selesai, maafkan. Kalau itu disuruh qadha, orang tidak keluarin zakat, lalu kemudian dia taubat, dia keluarin zakatnya. Orang yang punya utang Ramadan dia bayar. Tapi kalau sama manusia gak bisa. Kata Nabi SAW, buku pelanggaran berhubungan dengan makhluk Allah tidak akan selesaikan sampai pemiliknya mengambil haknya. Kalau berhubungan dengan manusia ada 3 dosa. Ada dosa yang berhubungan dengan masalah pengambilan materi, kayak mencuri misalnya, ngambil bendahnya dia. Ini cara taubatnya harus taubat kepada Allah, minta maaf sama dia dan kembalikan curian itu. Kalau tidak, dia akan tuntut hari kiamat. Yang kedua, perusakan citra, ghibah, fitnah, mencaci, ini harus minta maaf. Lalu kemudian memperbaiki nama dia. Yang ketiga adalah perusakan fisik, memukul, melukai badan. Ini hukumnya taubat kepada Allah, lalu minta maaf sama dia. Kalau dia maafkan tidak masalah, tapi kalau tidak, ada kisos. Kalau kita cungkil mata orang, mata kita juga dicungkil. Kalau kita jatuhin giginya, dijatuhin juga gigi. Bahkan setiap anggota tubuh ini ada dia, ada dendahnya. Satu gigi itu bisa dibayar atau harus dibayar dengan 10 ekor unta. Disebutkan dalam hadis, karena tidak bolehnya orang sampai merusak fisik orang. Yang saya sayangkan teman-teman sekalian, ini banyak orang tidak sadar. Dia pikir dirinya sudah sholat di masjid, sudah hadir di ta'lim, tapi sibuk dengan ghibah, menceritakan aib orang. Untuk apa? Dapat apa? Kenapa kita harus sibuk dengan keadaan orang? Kalau sesuatu itu kita lihat depan mata dan salah, dinasihati. Kalau benar, didukung. Kalau kita tidak tahu, jangan dicari tahu. Tidak usah kita menanyakan, kamu dari mana, kamu mau kemana, bukan urusan kita. Kecuali kita dasarnya atasannya, orang tuanya. Kalau enggak usah tanya. Kenapa kamu pakai baju itu? Kenapa kamu pakai sendal ini? Kenapa beli mobil merek itu? Kenapa kamu menikah sama fulan? Bukan urusan kita, urusan dia. Kecuali depan mata kita itu salah dalam agama, baru kita nasihatin. Berapa banyak orang yang sibuk dengan keadaan ini? Ghibah itu teman-teman adalah sesuatu aib yang ada pada orang. Bahkan di Indonesia ini dijadikan sebagai berita, hot news. Ya, tidak seru TV kalau tidak ada gosipnya, ceritain aib orang. Ada yang lebih bodoh lagi, orang-orang tidak mengerti apa-apa, dia dengarin, dia sebarkan juga. Padahal ingat, cara taubatnya harus minta maaf. Bisa nggak antum ketemu sama orang itu? Ketemu saja belum tentu dia maafkan, belum tentu dia maafkan. Lalu untuk apa teman-teman sekalian? Makanya Nabi SAW ingatkan dalam hadis Bukhari Muslim, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Sampai mengaku beriman pada Allah hari akhir, dia mau masuk surga nanti di akhirat, dia hanya ucapkan yang baik. Kata ulama hadis, yang baik itu adalah zikrullah, baca Quran, berdoa, nasihat atau tanya kabar. Yang lain nanya-nanyain macam-macam tidak ada manfaatnya, tidak ada yang ditanya. Makanya Nabi SAW mengatakan juga dalam hadis lain, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kesempurnaan Islam seseorang muslim adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat bagi dia, baik pertanyaan ataupun sikap atau perilaku. Di dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, ketika Allah menciptakan surga, dia mengutus Jibril kepada surga lalu berfirman, lihatlah padanya dan apa yang aku sediakan bagi penghuninya.
Lalu Jibril mendatangi dan melihatnya berikut apa yang disediakan oleh Allah untuknya. Lalu kemudian ia kembali kepadanya dan mengatakan, demi keperkasaanmu, tidak ada seorang pun dari hambamu mendengarnya saja, mendengar surga, kecuali pasti dia akan berusaha masuk ke dalamnya. Kemudian Allah memerintahkan supaya surga dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disenangi. Bangun sholat malam, ya, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Lalu Allah memerintahkan kepada Jibril, kembalilah kepadanya, lihat lagi sekarang surga itu, apa yang aku sediakan bagi penghuninya di dalamnya. Lalu Jibril datang dan melihat, kemudian kembali lagi mengatakan, setelah melihat surga itu dikelilingi dengan makarih, hal-hal yang orang tidak suka, lalu dia mengatakan, ya Allah, aku khawatir tidak ada seorang pun yang bisa lolos masuk ke dalamnya. Lalu Allah berfirman, pergilah ke neraka, lalu lihatlah kepadanya dan apa yang aku sediakan untuk penghuninya di dalamnya. Ternyata neraka bertumpukan satu sama yang lain, panas sekali, apinya menyambar sana sini. Dan akhirnya ia kembali lalu mengatakan, demi keperkasaanmu, tidaklah seseorang mendengarkan lalu ia memasukinya, pasti dia akan ketakutan. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar neraka dikelilingi dengan syahwat, hawa nafsu, mengganggu orang dan segala macam perbuatan buruk. Lalu Allah menyuruh Jibril lagi kembali untuk melihat, kembalilah dan lihatlah neraka itu. Lalu kemudian dia kembali dan mengatakan, demi keperkasaanmu, sungguh aku khawatir tidak ada seorang pun yang selamat darinya. Hadis ini riwayat Abu Daud. Saudaraku seiman, api itu kalau awal dibakar biasanya dia berwarna orange, ya, kemudian bisa berpindah ke hijau, biru, ya, tingkatan-tingkatannya ada. Kalau mulai panas sekali biasanya merah, agak gelap. Lebih panas lagi kalau sudah hitam, ya. Itu memang tahapan panasnya. Dan neraka jahanam itu hitam, jadi bukan api merah seperti yang kita bayangkan, karena sudah terlalu panas. Disebutkan di dalam surah Ibrahim ayat 49 sampai 50. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa taral mujrimina yawma idzin muqarranina fil asfad sarabiluhum min qatirani wa taghsha wujuhahumun nar. Dan pada hari itu hai Muhammad, engkau akan melihat orang-orang yang berdosa bersama-sama diikat dengan belenggu. Ya, belenggu itu berarti bagian leher, bagian dua tangan dan dua kaki semuanya diikat. Pakaian mereka dari cairan aspal yang panas dan wajah mereka ditutup dengan api. Jadi api neraka jahanam itu sifatnya juga dalam surah Al-Humazah disebutkan, innaha alaihim mu'sadah. Ya. Neraka jahanam itu terhadap mereka mu'sadah. Mu'sadah salah satu maknanya adalah multasiqah, melekat. Ya. Jadi kalau api itu disemprotkan ke kita, kemudian kita kena sedikit, ya, percikannya, lalu kemudian api itu tertarik lagi karena sebagai senjata disemprot lalu ditarik, maka panasnya cuma sebentar. Tapi kalau di badan kita ada pelekatnya, lalu api itu disemprotkan lalu melekat di badan kita, kita berusaha padamkan nggak bisa, ini baru sempurna siksaannya. Allah sebutkan ciri neraka jahanam itu sudah panas, lalu Allah bilang innaha alaihim mu'sadah. Sesungguhnya itu meliputi mereka, melekat pada tubuh mereka, tidak berhenti apinya sampai Allah perintahkan. Terus kulitnya, urat-uratnya, ototnya sampai ke tulangnya. Padamnya kalau Allah suruh padam. Di dalam hadis yang merincikan masalah itu, hadis yang sahih diriwayatkan Tirmidzi, kata Nabi SAW, Abu Hurairah berkata, radhiyallahu anhu, neraka telah dinyalakan selama 1000 tahun sehingga menjadi merah. Lalu dinyalakan selama 1000 tahun lagi hingga menjadi putih. Lalu dinyalakan selama 1000 tahun lagi hingga menjadi hitam. Maka dia hitam seperti gelapnya malam. Abu Hurairah juga berkata radhiyallahu anhu dalam riwayat lain, apakah kalian menyangka neraka itu merah seperti api kalian? Sungguh ia lebih hitam daripada ter. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta'nya. Lalu juga Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu mengatakan, Nabi SAW bersabda, ada 4 perkara yang masih tersisa dalam umatku dari perkara-perkara jahiliyah yang tidak bisa mereka tinggalkan. Yang pertama, bermegah-megahan dengan keturunan, selalu merasa bangga sukunya lebih baik daripada suku yang lain, kecuali orang yang Allah rahmati. Kalau dia sudah faham, maka dia tidak akan berbangga-bangga dengan itu. Kemudian yang kedua, mencaci maki nasab, ya, mencaci maki ayahnya orang, ibunya orang, kakeknya, sukunya. Yang ketiga, meminta hujan pada bintang. Dan ini juga termasuk tathayyur, tidak boleh. Makanya pernah satu kali dalam hadis Bukhari, Nabi SAW tiba di subuh hari, lagi imami sholat subuh, lalu hujan lebat turun, lalu beliau mengatakan,
Sesungguhnya Allah berfirman kepadaku, telah tiba hamba-hambaku pagi ini dalam keadaan beriman dan ada yang kafir. Kalau yang mengatakan hujan ini turun karena izin Allah, maka dia beriman kepada Allah dan kufur kepada bintang-bintang. Dan yang mengatakan hujan ini turun karena bintang ini dan bintang itu, dia telah beriman pada bintang dan kufur kepada Allah. Tidak ada yang mengatur, menurunkan, ya, menghalang semua apapun di muka bumi dan alam semesta ini kecuali Allah. Kemudian yang keempat adalah wanita yang meratapi kematian, ya, niyaha, mukul-mukul badan, robek-robek baju, tarik rambut, ya, pada saat kematian. Jika tidak bertaubat sebelum mati semua ini pelaku-pelakunya, maka ia akan datang hari kiamat dengan memakai pakaian dari pelengking atau ter yang panas dan dari baju api yang menyala-nyala. Hadis ini riwayat Ahmad, At-Tabarani, Al-Hakim dan disahihkan oleh Syekh Albani.